Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan tak lupa saya ucapkan selamat malam. Selamat kita akan sehidangan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu biarlah kita berdoa bersama-sama tentunya di dalam hati kita, supaya firman Tuhan itu menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Karena kita sekarang berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan dosa. Kita berada di tengah-tengah dunia yang semakin gelap dengan kejahatan. Tapi patut kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Meskipun kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap dengan dosa, tapi ada firman Tuhan sebagai pelita yang menerangi perjalanan iman kita. Dengan adanya terang firman Tuhan, kita tahu di mana kaki kita akan melangkah. Dengan adanya terang firman Tuhan, kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Untuk itu sesuai dengan tema panitia yang ada, di mana dikatakan bahwa keluarlah engkau menjadi berkat. Kita akan baca bersama-sama dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya akan baca dalam dua terjemahan lama dan terjemahan baru. Dan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya jemput Bapak Ibu Saudara sekalian bangkit berdiri. Kejadian 12 ayat 1 dan 2 dalam Alkitab terjemahan lama berkata sebagai berikut. Sebermula maka Tuhan telah berfirman kepada Abram demikian. Keluarlah engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu dan daripada rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu kelak. Maka aku akan menjadikan dikau satu bangsa yang besar, dan aku memberkati engkau dan membesarkan namamu, maka hendaklah engkau menjadi suatu berkat. Salinan baru dikatakan dalam Kejadian pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama mulai berkata demikian. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Terima kasih. Puji Tuhan. Silakan. Firman Tuhan yang kita baca pada saat ini ditujukan kepada Abram sebelum menjadi Abraham atau Ibrahim. Dia disuruh keluar dari negerinya, dari rumah bapaknya, pergi ke negeri yang Tuhan akan tunjukkan. Satu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu, karena Tuhan belum tunjukkan di mana dia harus pergi. Meskipun kita tahu bersama, ternyata tujuannya adalah Kanaan. Tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham adalah melangkah menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau kita simak dalam pembacaan ini, di dalam ayat yang pertama ada dua hal atau ada dua perintah yang Tuhan sampaikan kepada Ibrahim. Pertama, keluarlah engkau dari negerimu dan daripada kaum keluargamu dan dari dalam rumah bapamu. Kedua, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dua hal yang diminta oleh Tuhan, keluar dan pergi
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tanpa basa-basi Bapak Ibu Saudara, tanpa seperti apa yang dia katakan pada waktu Tuhan ingin membinasakan Sodom dan Gomora. Dia tawar-menawar dengan Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak jadi dibinasakan oleh Tuhan. Tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Ibrahim, dia lakukan itu dengan iman. Sebab itu Ibrahim digelar sebagai bapa segala orang yang percaya, atau bapa segala orang yang beriman. Karena dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, dalam Galatia 3 ayat yang ke-7, semua orang yang percaya, semua orang yang beriman adalah anak-anak Ibrahim. Jadi semua orang yang beriman, semua orang yang percaya, sekali lagi disebut anak-anak Ibrahim. Berarti Ibrahim atau Abraham dalam hal ini adalah bapa segala orang yang beriman. Sebab itu Abraham ini hidup di awal zaman, yaitu di zaman bapa. Karena kalau kita pelajari eskatologi ada 3 zaman. Zaman bapa disebut awal zaman. Kenapa disebut zaman bapa? Karena dari bapa segala manusia yang hidup, yaitu Adam. Karena Kejadian 3 ayat yang ke-20, di mana Hawa disebut sebagai ibu segala manusia yang hidup. Berarti Adam suaminya adalah bapa segala manusia yang hidup. Sampai kepada Abraham dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-7 tadi, dia adalah bapa segala orang beriman. Dari bapa segala manusia yang hidup sampai ke bapa segala orang beriman, itulah zaman bapa dan awal zaman. Lalu pertengahan zaman disebut sebagai anak, zaman anak. Dari anak yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim, yaitu Ishak, sampai ke anak tunggal bapa, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu pertengahan zaman. Dan kita hidup di akhir zaman ini, yaitu zaman Roh Kudus. Jadi Ibrahim hidup di zaman bapa. Dan apa yang diperbuat, tindakan iman, kepercayaan Ibrahim akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Dalam Kejadian 15 ayat 6, maka percayalah Abraham akan Tuhan, itulah yang diperhitungkan atau dibilangkan kebenaran. Tindakan iman yang dilakukan oleh Ibrahim, sekali lagi, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita menyelidik firman Tuhan dalam Kejadian 12 ini, 2 yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham, dan dia lakukan akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan ternyata Abraham mendapatkan janji ada 7. Satu hal yang luar biasa yang boleh dianugerahkan Allah kepada Ibrahim ini. Jadi pertama, tindakan yang dilakukan oleh Abraham, dia keluar dari kaum keluarganya, dari rumah bapaknya. Dan yang kedua, dia bertindak. Tuhan bilang engkau keluar. Bisa saja kita di dalam ruang ini, kalau Tuhan bilang keluar, kita keluar. Tapi
Tetapi kelanjutannya adalah tindakan, pergilah ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Abraham melakukan itu dengan tindakan iman karena ada janji Tuhan. Saudara, pertama dalam ayat yang kedua, maka aku akan menjadikan dikau suatu bangsa yang besar. Saudara, bagaimana Tuhan menjadikan keturunan Abraham adalah suatu bangsa yang besar, dan dia percaya akan janji Tuhan meskipun apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya nanti dia peroleh pada waktu orang berkata mustahil. Saudara, karena istrinya mandul, tidak bisa mengandung dan melahirkan, tetapi pada waktu bagi manusia, bagi perempuan, karena perempuan ada batasnya untuk mengandung dan melahirkan, tetapi pada waktu tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Amin. Karena Nabi Yeremia, dia mengungkapkan seorang nabi yang adalah manusia. Dia berkata dalam Yeremia 32 ayat yang ke-17 bahwa tidak ada perkara yang mustahil kepada Tuhan. Itu pernyataan seorang nabi. Tapi pernyataan Allah sendiri dalam Yeremia 32 ayat yang ke-27, masakan ada perkara yang mustahil bagiku? Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada Ibrahim, keluarlah engkau, lihatlah bintang yang ada di langit, itulah yang akan menjadi keturunanmu. Hitung bintang yang ada di langit. Siapa yang bisa hitung itu, Bapak Ibu Saudara? Dan janji Tuhan, begitulah keturunan dari Ibrahim ini, dan akan menjadi seperti pasir di tepi pantai. Luar biasa janji Tuhan, dan itu Tuhan buktikan di dalam kehidupannya. Kita juga perlu melihat mujizat Tuhan di akhir zaman ini. Amin. Karena kita akan diperhadapkan dengan masa yang sukar. Kita lihat keadaan situasi dunia saat ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 ayat 1, salinan baru, perhatikan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Salinan lama berkata, akhir zaman akan datang masa yang sukar. Dia orang benar, dia orang berdosa atau orang jahat, sama-sama akan diperhadapkan pada masa-masa yang sukar. Tapi meskipun kita diperhadapkan dengan masa yang sukar, tapi mujizat Tuhan masih ada. Amin. Sesuatu di luar jangkauan akal dan pikiran kita Tuhan sediakan. Kuncinya kalau kita mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, yang dia tidak pikirkan, yang tidak timbul di dalam hati, itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi dia. Artinya yang tidak terduga Tuhan boleh anugerahkan di dalam kehidupan kita. Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tolong seorang bantu saya untuk membacakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Melainkan seperti yang tersurat. Seperti yang tersurat. Barang yang mata tidak tampak, mata tidak lihat atau mata tidak tampak, dan telinga tidak mendengar, telinga tidak dengar, dan tiada yang timbul di dalam hati manusia, dan yang tidak timbul di dalam hati manusia. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Itulah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia.
Artinya apa yang kita tidak duga, apa yang kita tidak sangka, Tuhan anugerahkan. Kuncinya kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan hanya dengan pujian, bukan hanya dengan bibir mulut kita berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Siapakah atau bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayatnya yang ke-21 berkata, siapa yang memeliharakan hukum-Ku serta menurut Dia, ia itulah mengasihi Aku. Yang mengasihi Tuhan adalah yang memelihara hukum Tuhan dan yang menurut atau melakukan. Itulah orang yang mengasihi Tuhan. Sama dengan Ibrahim, dia menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya, sehingga dia boleh menerima akan janji Tuhan, menerima mujizat Tuhan. Begitu juga dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Lakukan saja apa yang difirmankan oleh Tuhan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam arti kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka mujizat itu yang kita tidak pikirkan, yang tidak timbul di dalam hati kita, yang tidak kita dengar, itu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan bukan menyembuhkan orang sakit, bukan membangkitkan orang mati, tetapi bagaimana Dia mengubah air yang tawar, air yang rasanya hambar, menjadi air anggur. Kenapa itu terjadi? Ibu Yesus pada waktu itu ada di negeri Kana, dan diamarkan kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan oleh Tuhan lakukan. Dan pelayan-pelayan ini melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Isi air di tempayan mereka lakukan. Cedok, saudara ambil. Saudara, tentunya pada waktu itu kalau para pelayan tidak lakukan, tidak akan menjadi mujizat. Tidak ada sirup ditaruh, kenapa harus dicedok? Tapi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada pelayan pada waktu itu, mereka lakukan, sehingga mujizat terjadi. Air yang hambar menjadi air anggur yang manis. Mungkin kehidupan kita sekarang ini merasa hambar, tidak harmonis di dalam rumah tangga. Kita perlu mujizat Tuhan. Bagaimana cara kita lakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan, sehingga rumah tangga kita menjadi harmonis, menjadi manis. Sekali lagi, kalau kita lakukan, kita harus introspeksi diri kita. Mungkin sekarang kita mulai jauh daripada Tuhan, mulai malas beribadah, sehingga kehidupan kita merasa hamba. Tapi manakala kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yang hamba itu akan menjadi manis. Amin. Sebagaimana Ibrahim, dia melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Jadi pertama, maka aku akan menjadikan dikau suatu bangsa yang besar, sehingga perhatian dunia saat ini ada di Israel. Luar biasa, ini janji Tuhan. Tetapi dengan pengetahuan yang luar biasa, saudara, firman Tuhan boleh digenapi seperti yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmur 107 ayat yang ke-35. Di sana dikatakan bahwa tanah yang gersang Tuhan bisa jadikan
mata air. Untuk jelas 107 ayat 35 Mazmur. Mazmur 107 ayat yang ke-35. Gurun itu pun dijadikannya telaga air. Gurun dijadikannya telaga air. Dan tanah yang kering akan pancaran air adanya. Tanah kering akan pancaran air adanya. Bapak Ibu Saudara, saya perhatikan artinya gurun yang sebenarnya tidak mudah untuk tumbuh-tumbuhan. Tapi bagi umat Israel bisa dengan pengetahuan yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Mereka bisa ubah tanah yang gersang menjadi tanah yang subur. Karena ini janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan tidak seperti manusia yang mapakena nakototorai. Tuhan tidak seperti manusia yang berdusta. Tuhan tidak seperti anak manusia yang bersesalan adanya. Kadang-kadang kala kita bersesal, kita sudah janji, kita tidak lakukan, menyesal untuk melakukan. Itulah manusia, kata firman Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Tuhan sekali lagi tidak seperti manusia yang bersesalan adanya. Tidak seperti manusia yang berdusta. Masakan ia berfirman lalu tidak mengadakannya? Masakan ia berfirman lalu tidak menyampaikannya? Biarlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, benar-benar menjadi kehidupan kita. Apa yang difirmankan oleh Tuhan, kita alami, kita rasakan. Tidak perlu kita takut menghadapi masa yang sukar. Karena apa janji Tuhan di dalam kehidupan murid-muridnya? Karena ketakutan, Bapak Ibu Saudara, kadangkala dialami dan dirasakan oleh manusia. Tapi Tuhan katakan, sejahtera-Ku sendiri Aku karuniakan kepadamu. Bahkan sejahtera-Ku sendiri Aku karuniakan, bukan seperti apa yang diberikan oleh dunia Aku karuniakan kepadamu. Jangan susah dan jangan takut. Dua hal ini yang banyak menimpa kehidupan manusia, susah dan takut. Orang miskin ada kesusahannya, orang kaya juga ada kesusahannya. Jadi jangan pikir orang kaya tidak ada kesusahannya. Justru kadang-kala orang kaya susah tidur memikirkan harta kekayaan. Tapi janji firman Tuhan kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-27, biarlah itu berlaku di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Sejahtera Aku tinggalkan padamu. Sejahtera Aku tinggalkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Bahkan sejahtera-Ku sendiri Aku berikan kepadamu. Sejahtera-Ku sendiri Aku berikan kepadamu. Bukan seperti diberi oleh dunia ini. Tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia. Aku berikan kepadamu. Janganlah susah hatimu dan jangan takut. Jangan susah dan jangan takut. Tuhan anugerahkan sejahtera di dalam kehidupan kita. Baik dia orang miskin maupun orang kaya. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan sejahtera sehingga kehidupan kita, kata orang, enak tenang. Karena ada pembelaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jadi pertama, Aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar. Kedua, Aku akan memberkati engkau. Tuhan berkati kehidupan Ibrahim. Sebab itu dia menjadi orang yang kaya pada waktu itu. Meskipun tindakan yang dilakukan oleh Ibrahim bukan berarti karena Tuhan yang suruh dia keluar pergi ke negeri yang Tuhan tunjukkan, lalu dia tidak menghadapi tantangan. Ternyata setelah dia ada di Kanaan pada waktu itu dilanda dengan kekeringan, kelaparan, sehingga dia harus ke Mesir. Dia dan istrinya dan keponakannya Lot pergi ke Mesir. Tapi dilema bagi Abraham,
karena istrinya sangat cantik. Pada waktu itu penguasa melihat orang cantik, dia bisa ambil, tidak jadi masalah. Ibrahim pikir untuk menyelamatkan dirinya, dia bersepakat dengan istrinya, katakan saja engkau adalah adikku. Sehingga Firaun membawa akan istri dari Abraham ini ke istana. Tapi karena Tuhan juga, maka Tuhan melindungi dia. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 12 ini, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17, bagaimana dikatakan di sana, kita baca saja ayat 17. Tuhan datangkan beberapa bala yang besar atas Firaun karena sebab Sarah istri Abraham. Maka didatangkan Allah beberapa bala yang besar atas Firaun dan atas isi istananya pun karena sebab Sarai istri Abraham. Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tetap memelihara. Meskipun sekali lagi dia harus diperhadapkan dengan persoalan, bukan cuma di Mesir, tetapi di Gerar juga. Dalam Kejadian pasal yang ke-20, Raja Abimelek sempat membawa akan Sarah ke istananya, tapi Tuhan juga yang melindungi dia. Jadi meskipun ada petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan berarti kita tidak menghadapi tantangan, tidak menghadapi persoalan. Tetap kita akan diperhadapkan dengan persoalan, tetapi Tuhan yang senantiasa melindungi kita. Amin. Sehingga kalau kita mengasihi Tuhan, berarti Tuhan yang menyertai akan kehidupan kita. Kalau Tuhan menyertai kehidupan kita, Paulus katakan kepada jemaat yang ada di Roma 8 ayat 31, kalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Selalu saya ilustrasikan bahwa kita ini seperti sebatang lidi yang mudah untuk dipatahkan. Itulah kehidupan kita manusia. Tapi sebatang lidi ini kalau dia melekat kepada tembok yang kokoh, runtuhkan, robohkan dulu tembok itu, baru bisa patah lidi. Demikian juga dengan kita. Sebab itu 1 Korintus 6, kalau orang yang melekat kepada Kristus, dia akan menjadi satu roh dengan Kristus. Kristus mampu menghadapi tantangan yang luar biasa seperti yang kita rayakan. Bagaimana dia harus menderita dan mati, itu mampu dia hadapi, mampu dia lakukan, mampu dia terima. Begitu juga Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita. Sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, bersama dengan Tuhan kita tidak perlu takut. Amin. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Seperti lagu yang kita lakukan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Karena dikatakan oleh Paulus, ada 7 penderitaan dalam Roma 8 ayat 35. Tetapi kita sangat menang karena Tuhan, bukan karena kita. Kalau kita masih ada sebagaimana ada, kita masih hidup, bergerak dan bernafas, kita masih menghadapi atau menang di dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Kita perhatikan, bukan secara kebetulan dalam Roma 8 ayat 35, di situ ada 7 penderitaan, 7 adalah sempurna. Tapi meskipun penderitaan yang sempurna, kita boleh menang. Coba Roma 8 ayat 35 sampai 37. Ayat yang ke-35 mulai. Siapakah yang dapat menceraikan kita daripada kasih Kristus? Siapakah yang dapat menceraikan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah atau sengsarakah? Kesukaran, kedua sengsara, atau aniayakah? 3 aniaya, atau kelaparankah? 4 kelaparan, atau keadaan bertelanjang? 5 keadaan bertelanjang, atau mara bahaya?
bahaya, 6 mara bahaya, atau pedangkah. 7 pedang. Penderitaan yang sempurna. Terus ayat 36. Seperti yang tersurat, bahwa karena sebab engkaulah dan kami dimatikan berhari-hari, maka kami dihisapkan seperti domba yang akan disembelih. 37. Tetapi di dalam segala perkara itu, Di dalam segala perkara itu, kita sangat menang kita sangat menang atau lebih dari pemenang. oleh sebab Dia yang mengasihi kita. Oleh sebab Tuhan yang mengasihi kita. Kalau bukan Tuhan, kita akan berkata seperti Daud, sudah lama aku berdiam di tempat yang sunyi. Tapi kalau kita masih hidup, bergerak dan bernafas, bukti penyertaan Tuhan. Tapi bukan berarti kita tidak akan mengalami kematian. Saudara, tetapi kita akan rasakan bagaimana pertolongan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, selain Tuhan akan memberkati, ayat selanjutnya, dan membesarkan namamu. Kita perhatikan bagaimana Tuhan besarkan nama Ibrahim dengan keturunannya, Yakub yang menjadi Israel. Seperti yang saya katakan tadi, dunia tertuju kepada umat Israel. Luar biasa pertahanan yang dilakukan, meskipun ya ada kelemahan juga. Dia dilingkungi dengan begitu teknologi yang canggih. Meskipun peralatan itu sangat mahal, tetapi ampuh untuk menghalangi setiap roket yang datang. Belum sampai dia sudah ledakan. Pengetahuan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan mereka. Sayangnya mereka boleh dikatakan oleh Tuhan umat yang bodoh. Dalam pengetahuan sekuler, pengetahuan yang luar biasa, tetapi dalam soal firman Tuhan, mereka masih menantikan kedatangan Mesias pada kali yang pertama. Yesus yang kita percaya, mereka anggap itu bukan Tuhan, sebab itu mereka salibkan. Mereka masih menanti Mesias untuk datang pada kali yang pertama. Sedangkan kita menanti Mesias untuk datang pada kali yang kedua untuk menjemput gereja Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, jadi Tuhan membesarkan namanya, maka hendaklah engkau menjadi satu berkat. Jadi setelah dia keluar, benar-benar dia menjadi berkat, dan ini juga harus ada di dalam kehidupan kita. Perkataan kita harus jadi berkat. Dami Papa Kena. Jadi harus berkat, apa yang keluar betul-betul benar, bukan berdusta. Karena apa yang keluar dari bibir mulut kita itu harus kita pertanggungjawabkan. Firman Tuhan Matius 12 ayatnya yang ke-37. Dengan perkataan yang benar kita dibenarkan, dengan perkataan yang salah kita disalahkan. Matius 12 ayat yang ke-37. Karena dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dengan perkataanmu engkau akan dibenarkan. Dan dengan perkataanmu juga engkau akan disalahkan. Dengan perkataan yang salah engkau disalahkan. Saya ingat sebenarnya kami harus datang 3 tahun yang lalu. Jadi di hari ulang tahun yang ke-22 sudah beli tiket Makassar, Pontianak, Kucing, Kota Kinabalu. Tapi sebelumnya kami mengikuti acara pengamatan di Sandakan bulan Februari. Setiba kami di Malaysia, di Kuala Lumpur, istri saya berkata, karena memang jauh perjalanan kalau luar negeri ke tempat imigrasi COP, dia berkata kepada saya, tinggal kali ini saya datang di Malaysia. Saya tersentak karena dengan perkataan engkau dibenarkan. Tapi memang sudah banyak tanda yang dia sampaikan. Tapi ternyata di KKR juga diungkapkan tinggal kali ini. Dan apa yang dikatakannya itu yang terjadi.
Sehingga sampai sekarang ini saya tinggal sendirian. Bukan sendirian, ada anak. Tuhan panggil dia sesuai dengan perkataannya. Tapi memang sudah banyak tanda. Waktu kami dari Toraja, dia berkata kepada keluarganya, kalau saya meninggal, apa yang kau mau lakukan? Ini bilang, ya tentu menangis toh. Jadi sudah banyak tanda-tanda perkataannya yang ternyata memang sudah waktunya. Tanggal 8 April 2020 dia dipanggil oleh Tuhan. Tidak sempat datang. Kenapa? Karena waktu itu Malaysia lockdown, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk negara. Jadi kita lihat perkataan kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Orang tua kalau ada duit, anak minta duit, jangan bilang tidak ada, nanti jadi tidak ada betul. Bilang ada, tapi mau pakai dalam keperluan yang lain. Jadi dengan perkataan yang benar engkau dibenarkan, dengan perkataan yang salah engkau disalahkan. Lebih baik tidak ada kita bilang ada, daripada ada lalu kita bilang tidak ada. Karena firman Tuhan ini betul-betul berlaku. Waktu ada pelayanan di Indonesia, dulu masih senang naik kapal laut, mahal naik pesawat, orang pada ramai-ramai naik kapal laut. Saya masih di Makassar, tim akan berangkat dari Jakarta ke Medan. Ada sidang Jumat, telepon, Pak Pendeta, tim sudah mau berangkat besok. Bagaimana? Saya masih di Makassar. Tapi saya bilang, oke lah, biar mereka duluan, nanti saya terbang, maksudnya naik pesawat. Nggak ada uang waktu itu, bagaimana mau naik pesawat? Tapi Bapak Ibu Saudara, 1 hari sebelumnya saya mendapatkan berkat uang tiket lebih, naik pesawat dari Makassar, Jakarta, Medan. Saya aminkan firman Tuhan ini dengan perkataan engkau dibenarkan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus menjadi berkat. Seperti kata Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose itu, Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Hendaklah senantiasa perkataanmu itu berkat. Hendaklah perkataanmu itu berkat. Dimasinkan dengan garam. Dimasinkan dengan garam. Supaya dapat kamu mengetahui bagaimana kamu memberi jawab kepada tiap-tiap orang. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Hendaklah perkataanmu menjadi berkat. Jangan perkataan yang busuk yang keluar dari mulut kita. Bapak ini dia begini begitu. Ibu ini begini begitu. Jangan bilang-bilang. Cuma kau yang saya bilang. Multi level marketing dalam perkataan. Satu lagi bilang begitu. Saudara, karena kalau kita berkata busuk, saudara, kita bodoh dan jahat, kata Raja Soleman. Amsal 10 ayat 18. Amsal 10 ayat 18. Ayat yang ke-18. Barang siapa yang menyembunyikan dengki dengan mulut bohong, menyembunyikan dengki dengan mulut bohong, dan yang memasyurkan kabar busuk, gosip, orang bilang, yaitu bodoh dan jahat. Sudah bodoh, jahat lagi. Jadi jangan kekurangan orang lain kita bilang kepada orang lain. Meskipun kita bilang, jangan kau bilang-bilang ya, ini ibu begini begitu. Jangan kau bilang-bilang ya. Dia bilang lagi, jangan kau bilang-bilang. Itu perkataan yang busuk. Kata firman Tuhan, sudah bodoh, jahat lagi. Tapi di sini tidak ada. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara yang berkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan, hendaklah engkau menjadi berkat. Kehidupan kita menjadi berkat harus sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan dalam Filipi 1 ayat 27, kehidupan kita di dalam sidang jemaat menjadi teladan
menjadi berkat. Coba. Filipi 1 ayatnya yang ke-27. Hanya biarlah kehidupanmu di dalam sidang jemaat. Hanya biarlah kehidupanmu di dalam sidang jemaat Berpadan dengan Injil Kristus. berpadan dengan Injil Kristus. Artinya kita menjadi berkat karena berpadan dengan firman Tuhan. Supaya baik aku datang melihat kamu. Baik aku datang melihat kamu, kata Paulus. Baik berjauhan. Baik berjauhan. Boleh aku mendengar hal kamu, bahwa kamu berdiri tetap di dalam satu roh, dengan sehati bersungguh-sungguh berlomba karena iman Injil itu. Bersatu hati berlomba. Kita juga diperhadapkan dengan perlombaan iman. Orang yang berlomba itu tujuannya untuk menang. Jadi kita lihat, supaya kita memperoleh kemenangan iman. Dan bagaimana cara kita berlomba untuk memperoleh kemenangan? Kita harus tanggalkan segala pikulan yang berat dan dosa yang mudah menjerat kita. Jangan kita datang di gereja, memang datang. Biasa orang-orang atau ibu-ibu pakai payung. Anggaplah payung ini beban, taruh di depan gereja. Di ibadah semua beban itu terlepas, tapi sayangnya setelah pulang diambil kembali payung itu. Kadang-kala kita demikian, kita sudah datang membebaskan kehidupan kita dengan melepaskan beban yang ada pada kita. Tapi manakala kita keluar dari ibadah, kita pikul kembali. Bagaimana kita akan memperoleh kemenangan? Ibrani 12 ayat 1. Kita harus tanggalkan pikulan dan dosa yang mudah menjerat kita, supaya kita memperoleh kemenangan dalam perlombaan iman ini. Ibrani 12 ayat 1. Ayat yang pertama, oleh sebab itu sedangkan kita dilindungi dengan sebegitu banyak orang yang menyaksikan seperti awan rupanya, maka hendaklah kita membuangkan tiap-tiap pikulan yang berat. Tiap-tiap pikulan yang berat kita buang. Dan dosa yang mudah menjerat kita. Dosa yang mudah menjerat kita lepaskan. Dan biarlah kita berlari dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlari dengan tekun di dalam perlombaan iman. Saudara, orang yang berlomba seperti lari, tidak ada yang pakai jas, karena itu beban. Biasa pakai t-shirt, kaos, supaya tidak ada beban. Begitu juga dengan iman kita. Untuk memperoleh kemenangan, kita harus bebaskan kehidupan kita, lalu kita datang kepada Tuhan, melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Lalu kita lihat selanjutnya, mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Lanjut, dikatakan dalam ayat yang ketiga, poin yang kelima, maka aku akan memberi berkat kepada barang siapa yang memberkati akan dikau. Siapa yang memberkati Israel diberkati oleh Tuhan. Kita perhatikan selanjutnya yang keenam, siapa yang memberi laknat atau kutuk, maka ia akan dilaknatkan. Yang mengutuk Israel dilaknatkan oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Indonesia juga pernah mengutuk Israel. Pada zaman ada Malik menjadi wakil presiden, dia menjadi juru bicara, dan akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketujuh, maka dari dalam benihmu juga segala bangsa yang di atas bumi akan beroleh berkat. Dari umat Israel. Sehingga dengan teknologi yang canggih, sehingga di mana-mana ada program tunduk. Di airport ada program tunduk. Mungkin di sini juga sementara program tunduk. Lihat HP, tidak dengar firman, tapi tidak ada. Mungkin ada yang rekam. Ini pengetahuan dari orang Yahudi. Saudara, berkat Tuhan anugerahkan semua bangsa, meskipun di sana tandus, Bapak Ibu Saudara. Saya dengar dan saksikan, Eropa kalau musim dingin, Amerika kalau musim dingin, mengimpor buah dan sayuran dari Israel. Tidak salah firman Tuhan ini katakan, maka dari dalammu juga segala bangsa di atas bumi akan beroleh berkat dengan pengetahuan
dalam kehidupan mereka. Biarlah juga dengan pengetahuan firman Tuhan yang kita miliki saat ini menjadi berkat kepada orang lain, seperti tema keluarlah engkau menjadi berkat. Saya jemput kita untuk berdiri, kita sempurnakan ibadah kita. Betapa besar kasih-Mu